Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD VBNet dengan database MySQL ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah berhasil simpan data ya. Jadi kita sudah berhasil simpan data ke database ya. Jadi kita sudah berhasil membuat seperti ini. Misalnya di sini saya buatkan 20.30.001. Misalnya di sini namanya Adi, pria, kemudian di sini kita pilih D3, kemudian alamatnya misalnya Tarakan. Nah, lalu ketika kita tekan tombol simpan, muncul pesan simpan data sukses, kemudian datanya otomatis masuk ke dalam sini ya. Oke, nah di sini kita akan coba lanjutkan untuk menampilkan datanya ya. Jadi misalnya di sini saya inputkan 10.50.001. Saya tekan tombol enter, nanti saya mau nama, Jekyll sampai dengan alamat itu muncul datanya. Kemudian nanti dari situ kita akan coba menguji apakah kita akan menyimpan baru atau menyimpan ubah, sekaligus kita juga akan coba untuk hapusnya ya. Oke, kita silakan teman-teman buka kembali projectnya, kemudian silakan teman-teman klik 2 kali untuk NIM ini, silakan teman-teman klik 2 kali, kemudian di sini eventnya ini silakan teman-teman cari key press ya, karena kita untuk enter ya, maka di sini kita pilih key press, silakan teman-teman pilih key press, kemudian yang ini boleh kita hapus saja ya, karena kita tidak butuh. Lalu di sini kita buatkan, nanti kita akan coba uji dulu ya. Kita coba uji dulu untuk apakah tombol enter ditekan ya. Caranya gimana? Caranya kita buatkan pengujian if key chart sama dengan chr ya, chr 13. Nah, chr 13 ini apa? 13 itu ASCII dari enter ya. Oke, kalau sudah di dalamnya kita buat gini, kita buatkan koneksi dulu ya, kita panggil connect, disconnect ya. Oke, di dalamnya kita buatkan seperti ini, cmd sama dengan new mysql comment, kemudian buka dan tutup kurung, kemudian petik dua kali, koma, dan koneksinya kita panggil ya. Nah, di sini kita buatnya gimana? Karena kita mau menampilkan data, maka di sini kita buatkan select bintang from nama tabel kita T mahasiswa. Berdasarkan apa? Where name ya. Kenapa name? Karena name kita sudah kita set primary key ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita sesuaikan, petik 1 2 kali, kemudian di dalamnya petik 2 kali, di dalamnya lagi dan 2 kali. Lalu di sini kita panggilkan tnim titik teks. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ini kita boleh enter ke bawah. Kemudian di sini kita buatkan begini, dr sama dengan cmd, kemudian execute reader ya. Karena kita mau membaca datanya, menangkap datanya, maka di sini kita menggunakan cmd execute reader ya. Kemudian di bawahnya situ baru kita uji if dr titik read ya, if dr titik read. Nah, apakah datanya ketemu ya? Kalau ketemu, maka di sini kita coba ya. Di sini kita tampilkan datanya. Oke, di sini kita tampilkan datanya nim titik tnim ya, tnim titik teks sama dengan dr titik item. Nah, nim itu item ke berapa? Item ke 0 ya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, nim itu item 0, nama item 1, Jekyll item 2, prodi item 3, dan alamat item 4 ya. Berarti di sini t nama titik teks sama dengan dr titik item 1, kemudian Jekyll ya. Nah, untuk Jekyll kita buatkan pengujiannya ya. Di sini kita deklarasikan dulu di atas sini ya. Deklarasikan dulu dim Jekyll string ya. Oke, kemudian kita uji if kita isi dulu ya. Jekyll sama dengan dr titik item 2 ya. Kemudian kita uji if Jekyll sama dengan
pria, maka R pria titik ceket sama dengan true ya. Kalau misalnya Jekyll-nya sama dengan pria isinya. Else, nah selain itu berarti dia adalah wanita ya. Else berarti R wanita titik ceket sama dengan true ya. Nah berarti kalau dia bukan isinya pria berarti dia wanita ya. Oke, kalau sudah ini di bawahnya kita tinggal lanjutkan. C prodi titik teks sama dengan dr titik item keberapa itu, item ketiga ya. Lalu T alamat yang terakhir titik teks sama dengan dr titik item yang keempat. Oke, kalau sudah di bawahnya langsung aja kita masukkan pesan ya. Pesannya adalah data ditemukan. Kemudian kita mau nah di sini kan kita ada deklarasi ya. Di sini kita ada deklarasi ketemu sama dengan asboolean ya, Jadi ketemunya antara 0 atau 1, true atau false ya. Nah, jadi di sini karena datanya ketemu ya, berarti di sini ketemunya kita set sama dengan true ya. Nah, nanti ini akan kita lakukan pengujian untuk simpan ubahnya ya. Oke, kalau gitu, nah di sini kita tambah lagi else ya. Jadi ini jika datanya ketemu, kemudian else-nya data read-nya, if data read dot read ya. Kalau datanya ketemu, tampilkan datanya. Kalau tidak ketemu, nanti tampilkan pesan. MSG box, kemudian di sini maaf data tidak ditemukan. Kemudian di situ tenimnya kita mau dia fokus kembali ke tenim, kemudian ketemunya kita set sama dengan false. Oke, berarti kalau datanya ketemu, ketemunya sama dengan true. Kalau dia false, kalau dia tidak ketemu, maka di sini ketemunya sama dengan false ya. Oke, kita coba dulu. Kita jalankan. Inputkan NIM, misalnya 10.50.001. Enter. Oke, data ditemukan 002. Data ditemukan. Oh, sorry, maaf, data tidak ditemukan katanya. Data tidak ditemukan. Oh, kalau di datanya tidak ditemukan, kita coba kosongkan dulu lah ya. Di sini berarti kita tambahkan B, kosongkan, kemudian sender E. Nah, jadi setelah muncul pesan, dikosongkan dulu isiannya, kemudian name-nya difokuskan ya. Kita coba lagi. 20, 50, 001, enter. Culcima 002. Maaf, data tidak ditemukan. Datanya dikosongkan, kemudian fokusnya di NIM ya. Oke, ya, jadi sampai sini kita sudah berhasil menampilkan datanya ya. Jadi kita bisa tinggal input NIM 15 10 51 002, enter. Nah, muncul Muhammad Uwais ya, sesuai dengan datanya ya. Oke, nah jadi sampai sini kita sudah berhasil menampilkan data dari database ya, melalui keypress ya, melalui enter. Jadi kita input dulu NIM-nya, kemudian enter, datanya dicari, kalau ketemu datanya ditampilkan, kalau tidak datanya dikosongkan, kemudian di set ketemu sama dengan false ya. Oke, jadi saya rasa cukup ya untuk menampilkan datanya. Nanti kita akan coba lanjut untuk simpan ubahnya atau ubah data dan hapus. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.